bahwa setiap dosa itu akan diampuni kalau orang itu benar-benar melakukan taubatan nasuha. Ya, kalau dosa-dosa kecil bisa diampuni lewat puasa, lewat sholat, lewat wudhu, kita itu bisa menggugurkan dosa, Pak. Tapi itu dosa-dosa kecil. Ya, tapi kalau untuk dosa-dosa besar, orang harus melakukan taubatan nasuha untuk bisa dihapus dosa-dosanya. Ya, maka kemudian ketika orang-orang itu sudah melakukan taubatan nasuha, dalam arti dia kemudian melakukan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan yukafir anhu syai'atihi. Akan dihapuskan segala dosa-dosanya wa yu'zim lahu ajro. Maka akan dilipat gandakan setiap amal solehnya, setiap amal baiknya. Ya, jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Ya, Allah itu zat yang maha baik. Allah memang menyediakan dua tempat, ada surga, ada neraka. Ya, tapi kan tidak adil kalau semua orang masuk surga, ya orang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya apa tujuan ibadah kita, ya, apa tujuan dari sholat-sholat kita, puasa kita, haji kita, maka sebenarnya itu semua bermuara kepada satu harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, ya la'allakum tattaqun. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi baik itu di dalam ayat-ayat yang terkait dengan perintah ibadah, ibadah-ibadah mahdoh, ya, ibadah kita yang secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbagai ayat yang terkait dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Ya, ibadah yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Ada beberapa ayat yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Jadi ini sebenarnya yang jarang kita pahami. Ya, jadi ibadah-ibadah kita itu adalah sebenarnya merupakan pelatihan, ya, training center, bukan hanya puasa. Ya, pelatihan agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena apa? Takwa itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, agar semua katakanlah orang-orang beriman ini bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, Pak. Ya, basari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannatin arduhas samawati wal ardh uidzat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi, ya, seluruh langit dan bumi ini. Ya, uidzat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada jalan lain, Pak. Ya, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Meskipun kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, itu seringkali dikatakan bahwa orang-orang yang masuk surga itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, tapi alladzina amanu wa amilus sholihat, yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu muaranya kepada takwa. Karena apa? Keimanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bukan sembarang iman, bukan sembarang klaim, bukan katakanlah semata-mata hafal rukun iman, tidak. Tapi benar-benar keimanan yang total, ya, kepada apapun yang menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadi ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah, ya, karena ayat Quran itu ada 6.000 sekian. Dan itu semua harus kita imani. Ya, kadang kita mungkin tidak sadar, Pak, bahwa ada beberapa keyakinan kita yang bertentangan dengan Al-Qur'an, atau mungkin ada orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an. Ini bahaya. Ya, jadi keimanan itu memang harus total mengimani seluruh apapun yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya keimanan ini tentu terhadap hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang kadang sulit untuk, bahkan tidak bisa diterima oleh akal manusia. Ya, di luar jangkauan akal kita. Tapi apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, maka adalah wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani. Kemudian amal-amal soleh, itu juga merupakan sesuatu yang bermuara kepada ketakwaan. Ya, karena yang namanya amal soleh, itu adalah segala sesuatu yang
bersifat ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, jadi sami'na wa ata'na, orang-orang bertakwa itu, ya, mendengar dan taat kepada apapun yang dikatakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang akan menjadi ujian bagi kita. Ya, jadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu memang orang-orang yang terseleksi saja sebenarnya, tidak mudah, Pak. Ya, maka kita harus berupaya keras untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takwa itu adalah mungkin sudah sering disampaikan, ya. Imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalimatnya pendek, tapi konsekuensinya berat. Ya, harus ada perjuangan, harus ada ikhtiar yang luar biasa. Karena surganya Allah itu tidak murah. Ya, surganya Allah itu mahal, Pak. Ya, tapi kemudian makna takwa ini disederhanakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat baginda Nabi. Beliau katakan, orang-orang bertakwa itu memiliki 4 syarat. Pertama adalah al-khauf bil jalil. Ya, orang yang takut kepada al-jalil, kepada zat yang maha agung, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam setiap aktivitas kehidupannya, dia ada yang namanya idrok silah bilah, Pak. Ya, idrok silah bilah itu kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada relnya dia dalam kehidupan itu. Ya, dia hanya menjalankan hal yang halal-halal saja, yang haram dia tinggalkan. Ya, ini kalau orang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada orang yang puasa, sholat, bahkan haji berkali-kali, tapi masih korupsi, ya ini nggak bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa. Meskipun dia ibadahnya bagus, ya, tapi kalau dia tidak meninggalkan kemaksiatan, sulit, ya, untuk dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi masih melakukan berbagai kemaksiatan. Nah, ini ujian sebenarnya bagi kita. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Ya, sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Syarat kedua adalah al-amalu bitanzil, artinya mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap yang sedikit. Maksudnya apa? Apapun yang menjadi ikhtiar kita, ya, semaksimal apapun, sekeras apapun ikhtiar kita dalam melakukan sesuatu, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak menentukan hasil dari setiap usaha kita. Itu yang namanya tawakal. Ya, ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sedikit, meskipun itu di luar harapan kita. Kemudian yang keempat, beliau katakan syarat orang bertakwa itu adalah al-istidadu li yaumir rahil. Ya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yaumir rahil. Yaumir rahil itu hari penggiringan. Ya, jadi nama lain dari hari kiamat itu macam-macam, Pak. Yaumil qiyamah, hari kebangkitan. Yaumil hisab, hari penghitungan. Ya, kemudian yaumir rahil, hari penggiringan, yaumiddin, hari pembalasan. Ya, tapi semua itu adalah bermuara pada satu hari di mana manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah dilakukan selama dia di dunia. Dan Allah menjanjikan memang terhadap orang-orang yang berprestasi ini. Jadi takwa itu prestasi tertinggi kita, Pak. Ya, bukan presiden, bukan jabatan presiden, bukan jabatan yang tinggi, ya, bukan kekayaan, bukan popularitas, ya. Tetapi bagi orang-orang beriman, prestasi tertinggi itu adalah takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan janji-janjinya. Ya, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu baca Al-Qur'an, mungkin disempatkan untuk membaca terjemahannya, Pak. Ya. Jadi janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kebahagiaan di dunia itu kita bisa lihat di surat At-Tolak, Pak. Ya, ayat kedua sampai 5 itu berturut-turut Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan makhraja. Makhraj. Ya, makhraj kalau dalam ilmu tajwid artinya apa, Pak? Ya, tempat keluarnya huruf. Ya, apakah huruf itu dari kerongkongan, apakah dari langit-langit, atau apakah dari bibir? Nah, itu namanya makhraj, ya, tempat keluarnya huruf. Atau kalau Bapak Ibu yang pernah haji atau pernah umroh,
Ya, biasanya kalau ada pintu, ya, pintu keluar itu ditulis makhraj di situ. Ya, jadi biasanya ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, exit atau makhraj. Nah, dalam hal ini, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa untuk memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya. Maka sering kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, ya, ketika mereka berazam, ya, berupaya keras untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan, lalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang awalnya mungkin dia bekerja di tempat yang riba, kemudian dia diberikan pekerjaan yang baik. Ya, atau sering mungkin kita melihat mu'alaf, Pak. Ya, mu'alaf yang serius, ya, mu'alaf yang baik itu taruhannya berat itu, Pak. Perjuangannya berat, Pak. Ada yang sampai meninggalkan istrinya, ada yang sampai meninggalkan suaminya, ada yang diusir oleh orang tuanya. Ya. Dan biasanya kemudian ketika dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, ya, karena dia masuk Islam, dia diberikan saudara-saudara yang lebih baik. Ya. Ada yang ditinggalkan suaminya, dia diberikan suami yang lebih baik. Ya, ada kemarin informasi, ya, seorang teman dokter, Pak, ya, dokter gigi dia. Jadi dia harus bercerai, ya, karena suaminya tidak mau, ya, diajak masuk Islam. Lalu kemudian tidak lama, ya, dia mendapatkan seorang jodoh yang orang yang soleh, ya, kemudian sudah mempunyai beberapa anak yang baik-baik, yang soleh dan soleha. Jadi ini yang kadang tidak difikirkan oleh manusia. Ya, karena ketakwaan itu memang tidak ada balasannya kecuali kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ya, di ayat berikutnya Allah katakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga dari arah mana. Ya. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu. Ya, maka kita sering, ya, beberapa kali mendengarkan cerita, kan, orang yang keluar dari bank, ya, orang yang keluar dari katakanlah pegadaian yang di sana banyak sekali berkecimpung dengan riba, lalu kemudian ketika dia melakukan usaha, usahanya berhasil, sukses. Ya, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya, pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, ya, Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan berbagai kemudahan dalam kehidupannya. Ya, jadi terkait dengan ayat yang kedua tadi, maka ayat yang keempat ini itu terkait dengan jalan keluar tadi. Semua menjadi serba mudah, Pak, ya, dalam kehidupannya. Karena apa? Karena orang-orang bertakwa itu ketika dia diberi nikmat, dia akan bersyukur. Dan ketika dia diberi musibah, dia akan bersabar. Nah, ini kuncinya, Pak. Ya, kunci dari orang-orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir dalam surat At-Talaq itu di ayat yang kelima, Allah katakan wa may yattaqillah yukafir anhu syai'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala kesalahannya. Ya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan berbagai amal baiknya, berbagai amal solehnya. Ya. Jadi ini harus kita imani. Artinya apa? Bahwa setiap dosa itu akan diampuni kalau orang itu benar-benar melakukan taubatan nasuha. Ya, kalau dosa-dosa kecil bisa diampuni lewat puasa, lewat sholat, lewat wudhu, kita itu bisa menggugurkan dosa, Pak. Tapi itu dosa-dosa kecil. Ya, tapi kalau untuk dosa-dosa besar, orang harus melakukan taubatan nasuha untuk bisa dihapus dosa-dosanya. Ya, maka kemudian ketika orang-orang itu sudah melakukan taubatan nasuha, dalam arti dia kemudian melakukan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan yukafir anhu syai'atihi. Akan dihapuskan segala dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra. Maka akan dilipat gandakan setiap amal solehnya, setiap amal baiknya. Ya, jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Ya, Allah itu zat yang maha baik. Allah memang menyediakan dua tempat, ada surga, ada neraka. Ya. Tapi kan tidak adil kalau semua orang masuk surga, ya, orang baik masuk surga, orang jahat masuk surga, kan nggak adil. Maka Allah katakan bahwa orang yang masuk surga dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada jalannya. Allah berikan jalan itu. Ya. Dan di akhirat nanti, Pak, ya, kalau Bapak Ibu lihat di Quran itu luar biasa, Pak, ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu.
Ya, dan yang saya katakan tadi, ketika Allah berjanji, ya, apalagi kalau itu adalah untuk kebahagiaan hidup di akhirat, di luar nalar kita, Pak, di luar akal manusia. Ya, Allah katakan misalnya tadi di ayat Al-Baqarah yang saya baca tadi, ya walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi di surga nanti ada pasangan yang selalu suci, mutahharah, selalu suci, Pak. Ya, kalau dimasukkan ke akal kita ya nggak masuk kan? Karena di dunia nggak ada orang yang suci terus-menerus, nggak ada. Ya, pada suatu saat dia akan, katakanlah kalau wanita dia akan mengalami menstruasi, ya, kemudian akan ada berbagai hal yang membatalkan wudunya misalnya. Nah, kalau di surga pasangan kita itu suci terus, Pak. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan akan kekal selamanya di sana. Nanti di surga, Pak, ada buah, ya, yang ketika buah itu dipetik atau diambil itu akan muncul lagi langsung, Pak. Nah, ini kan nggak bisa kita masukkan akal. Bapak baca surat surat Waqiah itu, Pak. Wa fakihatin katsirah. Allah katakan begitu kan? Akan banyak buah-buahan nanti di surga itu. Ya. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Artinya apa? Buah itu tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Ketika diambil akan berbuah lagi, wala mamnu'ah. Artinya tidak terlarang untuk diambil oleh siapapun penghuni surga itu. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka tugas kita adalah berupaya, ya, semaksimal mungkin untuk menjadi bagian dari golongan orang-orang yang akan menikmati janji-janji Allah ini. Ya, jadi memang kadang kita merasa dengan sholat, puasa, haji, zakat itu cukup, tidak. Ya, terus kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Ya, memperbaiki kualitas ibadah. Ya, memperbaiki mungkin kualitas keimanan kita dengan apa? Dengan terus mempelajari Islam, ya, untuk tidak pernah berhenti. Ya, thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Agar apa? Supaya kita benar-benar bisa menjadi seorang muslim yang sejati. Ya, seorang muslim yang nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan tergolong benar-benar menjadi orang-orang beriman yang akan menikmati janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk sampai pada akhir Ramadan ini, ya, lalu kemudian menjadi bekal kita juga untuk 11 bulan berikutnya. Ya, insya Allah kita akan diberikan usia yang cukup untuk kembali bertemu dengan Ramadan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.